Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Semoga teman-teman selalu sehat ya dan dimudahkan segala urusannya. Salam oprek ya teman-teman. Kali ini saya akan berbagi atau sharing review pemakaian Yamaha Mio Z ya teman-teman, tahun 2017. CC-nya 125 pendingin udara ya teman-teman ya. Kebetulan saya lebih suka pendingin udara ya, nggak ribet perawatannya ya teman-teman ya, nggak pakai radiator, perawatan nggak terlalu rewel ya, terutama untuk teman-teman yang suka simple, nggak suka ini, yang penting motor jalan ya teman-teman ya, apalagi juga bukan untuk ngebut-ngebutan ya, cukup bisa untuk menemani aktivitas kita sehari-hari. Kalau ibu-ibu ya ke pasar, antara anak sekolah atau untuk teman-teman berangkat kerja gitu udah cukup ya teman-teman. Secara tampilan cukup oke ya teman-teman, bodinya cukup ini ramping tapi kelihatan apa ya, ramping tapi agak ini ya, rigid gitu ya teman-teman ya, jadi kesannya kuat gitu ya teman-teman ya. Warnanya juga ini kebetulan saya suka warna hitam, ada merahnya sedikit ya, jadi nggak polos-polos banget. Dari depan ganteng, dari samping juga ganteng ya teman-teman ya, dari belakang juga ganteng ya. Spionnya ini menurut saya ini kurang gede sedikit ya, nanti teman-teman bisa ini kita diganti atau ini yang lebih besar ya. Ini tampilan speedometernya ya, ada eco indikator, lampu check engine, lampu sen, sama volume bensin ya teman-teman ya, sama lampu indikator lampu jauh dekat. Ini saklarnya ya teman-teman ya, saklar jauh dekatnya ditaruh di sini ya, cukup ergonomis. Saklar sennya juga ergonomis ya, klaksonnya juga ergonomis, dia ditaruh di bawah. Ada sebagian yang motor saya lihat itu tombol klaksonnya ditaruh di atasnya, itu jadi nggak, kurang nyaman ya. Nah, ini untuk kepalanya, ini bodi kepalanya kalau bisa ini ya, ada bautnya juga ya, jadi nggak gampang gojek. Ini juga lumayan udah kenceng, nggak gampang gojek juga. Ini juga ada handbrake-nya ya, ini sangat membantu kita ya waktu kita lagi bayar parkir atau lagi ini ya teman-teman ya, lagi di tanjakan macet gitu ya, ini cukup sangat membantu ya. Dan pengoperasiannya juga sangat gampang, ini kita tekan handremnya, habis itu kita dorong itu ke bawah, udah dia udah ngunci. Tampilan bawahnya cukup oke teman-teman ya. Ini hand gripnya itu kadang macet, habis itu saya angkat gini, habis itu dia ini ya, dicipratin oli ya, atau dikasih oli ya, bekas oli mesin, nanti sambil kita putar-putar ya biar lancar. Nah ini bodinya kanan kiri cukup ini ya, kekar ya, ada model stripping ini ya, apa itu, kit begitu tambahan, jadi lumayan menambah kesan sportinya. Decknya juga cukup luas. Nah ini post stepnya ya, post stepnya model begitu saya juga suka ya teman-teman ya, daripada yang itu plastik langsung. Joknya dia tipis tapi masih cukup empuk ya teman-teman ya, masih cukup empuk. Behel belakangnya juga ini ngikutin lekukan body ya, kesannya tajam gitu ya teman-teman ya. Nih tampilan belakangnya cukup oke. Bentuk bodinya nggak lekang sama zaman ya teman-teman ya. Ini spakbor belakangnya ini ya, nggak tahu ini bautnya kurang atau gimana ya, kayak ya kurang rigid sedikit. Nah ini plat nomornya misalkan nggak usah pakai rumah ya, jadi kalau ditabrak orang itu plat nomornya nggak, bukan spakbornya yang patah tapi plat nomornya aja yang cukup penyok ya teman-teman ya. Ya jaga-jaga aja teman-teman. Ini sok belakangnya udah saya kasih pelindung ya, biar seal shocknya itu awet ya, seal shocknya awet biar asnya itu nggak kena paparan kotoran dari cipratan roda ya, atau
air yang lain, air hujan dan lain-lain. Ini bentuk filternya tuh saya seneng ditaruh di sini ya, ditaruh di depan sok ya. Kadang ada yang melingkarin sok jadi nggak enak waktu bongkar pasang sok belakang. Ini kickstarternya juga pengoperasiannya enak ya, dan nggak gampang koplak gitu teman-teman ya. Standar tengahnya juga cukup oke ya, jadi waktu kita pakai tuh dia nggak ada hentakan ya, cukup lembut gitu, nggak. Ini nomor mesinnya teman-teman ya, nomor mesinnya di situ. Ini untuk baut tab ya, baut untuk nguras oli ya teman-teman ya, dengan kunci 17 ring shock. Nah, ini standar sampingnya juga cukup oke pengoperasiannya ya, udah ada stand switchnya jadi cukup aman ya. Waktu kita kelupaan nggak ngangkat standar samping dia langsung mesin mati ya, jadi sangat aman. Ini decknya udah retak nih kebetulan untuk barang berat ya, udah retak. Decknya juga cukup luas ya untuk teman-teman yang mungkin ibu-ibu yang suka belanja ke pasar atau bawa barang bawaan gitu ya. Decknya cukup oke. Ini ban depannya udah di modif juga ya. Nah ini asoknya depan nih kalau bisa dipasangin pelindung ya, bisa pakai karet spiral trail itu ya, motor trail yang itu bisa dipakai, tapi ukurannya kecil aja ya udah cukup ya, biar seal shocknya awet. Ini rodanya udah diganti ya, ukuran aslinya itu 80 90 14 ya, ini udah diganti 70 90 14 ini teman-teman ya, merek Corsa kalau nggak salah, pabriknya di Cikarang ini, ban Corsa ini. Velgnya juga palang 5 ya teman-teman ya, saya suka yang palang 5 daripada palang 3. Kalau palang 3 itu kesannya kurang kekar gitu teman-teman, kesannya itu. Nah ini untuk cakram ini usahakan teman-teman jangan lupa ya ngecek ketebalan kampas remnya ya, biar cakramnya nggak kemakan. Ini sudah sempat kemakan. Nah ini lubang untuk ini ya, membantu pendinginan mesin ya. Nah, spakbornya ini kurang panjang dikit ya teman-teman menurut saya ya, jadi nggak, kalau panjang dikit dia nggak cipratan kotoran, nggak melebar ke situ ya. Mungkin teman-teman bisa dimodif, ada penambahan spakbor sedikit gitu. Ini untuk ngecek volume oli atau untuk ini ya, untuk ngisi oli dari sini ya teman-teman ya, dari sini. Ini air ductnya ini yang plastik ini cukup kaku ya dan rigid ya, jadi nggak gampang merepel, nggak gampang rusak. Ini motor starternya juga taruh di atas ya, cukup oke taruh di situ ya, daripada ditaruh di bawah ya, rawan kena air kalau apalagi kalau lagi kondisi banjir. Knalpotnya juga cukup ini ya, cukup sporty juga ya, bodinya enak dilihat, nggak norak-norak amat ya, apalagi ada pelindung panasnya itu, motifnya keren. Nah ini knalpotnya ini yang saya lihat ini gampang berkarat ya, mungkin ya karena bahannya bukan stainless ya, besi biasa yang habis itu dicat aja. Ini tampilan belakangnya ya teman-teman ya. Ini roda belakang juga sudah diganti ya, aslinya itu 170 14 ya, ini udah diganti dengan ukuran yang lebih kecil ya teman-teman ya. Ini 80 90 14 ya teman-teman ya, jadi kesannya tipis ya. Nah remnya itu sering dilumasin ya, ini pernya itu kadang berisik kalau kita lagi nginjak rem ya. Ini remnya rem tromol ya, saya suka rem tromolnya cukup kencang. Nah ini untuk ngisi air gardan ya, penggantian air, bukan air ya, oli gardan ya teman-teman yang berwarna putih tadi. Ini throttle bodinya ya, untuk penyetel baut langsamnya saya kasih spidol ya, jadi gampang waktu kita nandain waktu nyetel langsamnya ya. Ini tampakan dari bawah mesinnya ya, masih cukup kering ya, jadi belum ada bleberan bekas bongkar pasang gitu ya teman-teman ya. Saya biasanya kalau beli motor kayak gitu, kalau beli, terutama kalau beli motor second ya teman-teman ya, nggak ada bleberan oli ya, kelihatannya risih atau gimana gitu ya kalau beli motor ada bleberan oli di bawah mesinnya. Bagasinya yang kiri cukup oke ya teman-teman ya,
handphone bisa masuk sampai tenggelam ya, nggak nongol gitu ya. Ini cukup oke. Tapi nggak disarankan naruh handphone di sini ya teman-teman ya. Rawan diambil sama orang-orang yang nggak ini ya teman-teman ya, terutama di pusat keramaian. Nah, ini yang kanan ini kecil ya. Untuk naruh uang koin juga agak kesulitan kalau naruh barang. Naruh apa, ngambil uang koinnya. Ini gantungannya juga cukup ergonomis ya, dia mengikuti lekukan bodi sama barang yang dibawa ya teman-teman ya. Posisi naruhnya tuh tepat gitu ya. Ini kunci kontaknya juga multifungsi ya teman-teman ya. Kunci kontaknya ini bisa untuk buka jok belakang ya teman-teman ya. Ini setiap lekukan bodinya yang kira-kira nampung air teman-teman, seperti lubang baut ini juga ada saluran airnya ya, jadi air nggak sempat tergenang. Termasuk yang dek bawah ini ada saluran air ya, yang kira-kira nampung air ya teman-teman ya, jadi air nggak tergenang ya. Termasuk yang di area speedometer juga ada ini lubang untuk saluran air ya teman-teman ya. Cuma bentuk speedometernya itu saya kurang ini ya, harusnya dia agak tenggelam gitu ya, jadi nggak kena paparan mataharinya, nggak begitu parah ya paparan matahari sama panas dan hujan ya, biar nggak gampang kusam. Bodinya cukup oke ya teman-teman ya. Cukup sporty ya teman-teman ya. Sekarang kita coba dengarkan suara mesinnya. Sekian ya teman-teman, kurang lebihnya minta maaf ya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Selamat siang semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.